Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video terakhir ya di Jobsit eh, chapter 1 ya, dimana kita akan membahas yaitu mengenai konfigurasi di klien. Klien ada dua ya. Di sini ada klien pertama. Klien pertama ini adalah kita menggunakan di virtual machine. Kita gunakan Debian aja ya. Jadi silakan dikloningkan ya. Kayak saya ingatkan lagi, cloning adalah ini ya. Jadi misalkan masternya mana ya, terus dikloningkan gitu ya, pilih cloning dan nanti pilih yang full. Kemudian ini dulu ya, yang servernya juga harus dijalankan ya. Oke, sambil menunggu jalankan. Nah, nanti ini pada saat kalian membuka ya, ini klien dan klien itu di sini networknya hanya satu ya. Ini adalah host only adapter. Nah, kemudian nanti masukkan password user dan di sini silakan diketik terminal ya, terminal. Oke, setelah itu biasa SU ya, masukkan password rootnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, Debian 10 ini ya. Nah, di situ kita lihat dulu interface-nya ya, nicknya ls spasi slash etc slash sys cys slash class salah ya, etc nya nggak usah, dan slash net. Nah, lihat di sini ada np0 s3 ya, yang kita akan gunakan. Kemudian kita langsung membuka konfigurasi untuk IP address. Kita ketik auto np0 s3 ya, tadi yang kita membuka interface-nya. Face np0 s3 inet static address 192.168.100.1 netmask-nya kelas C. Oke, 0. Kemudian gateway-nya adalah yang server ya, 102.54. Kemudian DNS strip name servers ya, itu yang si internetnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Ctrl X ya, keluar, pilih Y, enter. Setelah itu kita restart ya, kita cari ya etc /init.d /networking spasi restart. Oke, kita tunggu. Nah, tadi ketika ada permasalahan ya, kemudian dia ada valid gitu, nah itu di restart aja, sudo spasi reboot
Atau uh, ini Pak Adi juga uh, apa ngalamin ya, apa di Restart kok nggak bisa gitu ya. Nah, permasalahannya mungkin di Debiannya gitu ya. Ya udah saya ganti Debian itu si klien ini, kemudian saya cloning dari si server itu gitu ya. Ya, itu ya. Kadang memang permasalahan-permasalahan lah ada ya. Terkadang ada permasalahan. Nah, EP spasi A. Nah, di sini eh, sudah ada ya 100.1 ya. Kalau kita ke sudo if config, nah itu, nah ini belum nih ya, ini belum, kita restart ketahuan ya. Jadi kalau di if config itu jelas. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudo if config. Oke, ini ya 100.1 ya sudah masuk. Oke. Nah, kemudian ketika saya ping ke server ya, server kita adalah 168.100.254 ya. Itu yang di interface yang kedua ya, dia mau. Nah, ketika saya misalkan ke itunya, saya adalah sebentar, saya ke sini dulu. Oke, ke sini. Oke. Coba kalau saya ke 11.10 ya kalau nggak salah. Nah, destination host unclearable, kita lihat dulu. Kita lihat. Kalau saya if config sudo ya, if config sudo. Oke, ini ya, oh 11 ya, 11 salah ya, 11. Oke, dia mau. Coba kalau kita misalkan ping ke Google ya. Nah, ini nggak lama nggak bisa ya. Nah, kenapa? Karena ini permasalahannya juga gitu ya. Nah, jadi tadi juga belum menemukan ini solution bagaimana bisa permanen. Jadi harus kita ini um, apa memanggil di iptables minat post routing ya. Jadi setiap server itu mati gitu ya, ini tadi server dimatikan, dia itu nggak mau tuh buat mendistribusikan ke internet yang lain. Kemudian ini save dulu, walaupun kita udah save ya iptable ini sama saja gitu ya. Oke, sama saja. Oke, jadi itu diaktifkan dulu gitu ya, yang masquerade itu. Nah, kemudian kita ping, nah mau ya. Ini adalah klien ya, klien yang memang dia nggak langsung gitu dari ISP gitu. Jadi dia itu dapat dari si servernya begitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita yang kedua ya. Kita yang kedua. Nah, ini buka network and sharing center ya. Kalau di sini enak pilih sini apa, sharing center. Nah, ini pilih di ini ya, virtual box host only. Dan pastikan juga
ini Pak Adi ingatkan, ininya harus, walaupun tadi udah dijelaskan ya, ini harus host only adapter ya, VirtualBox host only ya, ini syaratnya ya. Oke, Pak Adi lanjutkan lagi. Properties ke ini ya, IPv4. Oke, ini saya ini dulu deh. Nah, oke, saya kosongin. Oke, ini saya pakai 192.168.102. Nah, ini 168.102.54 ya. Oke, kita lihat ini 54 private DNS name servernya juga sama ya, 102.54 juga. Mana ini ya, sama kan, 168.102.54. Oke, yes. Oke, kita bisa lihat detailsnya. Nah, ini dia 102 ya, tadi di gateway-nya 192.168.100.254. kemudian PVDNS servernya adalah 192.168.100.254. Oke. Nah, di sini disuruh testing katanya ya, yaitu from command from Windows ya, dari Windows ya, kita ping ke 8.11. Berarti ini pakai 11 ya saya tadi makanya, terus kemudian ini 100.254. Oke, di sini saya CLS dulu, ping ke ininya ya, yang ISP-nya titik 1. Oke, pasti kalau ketika connect ya internet ya dia bisa ya. Kemudian ini, nah ini kita ke si virtual mesinnya ya, dari Windows command prompt ke virtual mesinnya server. Nah, kayak gitu mau. Nah, nanti di dalam pengerjaan tugas kalian tinggal cukup misalkan ini mencek ping dari server tuh di HCP. Nah, berarti kalian ping server apa tadi lupa, ping ke DHCP servernya. Berarti ya ini di server ping 192.168.11 ya, Pak, dipakai 1.1 ya, tik 1. Nah, ini mau, nah ini Ctrl C ya untuk menghentikan, dan kalian bisa terserah mau pakai print screen juga boleh. Kalau Pak Adi biasa pakai snapping tools ya. Snapping tools tinggal diambil ya, jadi ambilnya kan ini kan ngepingnya ya. Oke, misalkan ini set gitu. Nah ya, jadi ini ya biar kelihatan rootnya, terus nama kelompoknya kalian gitu ya. Nah, silakan itu di save ya, kemudian mau PNG ya, kalau Pak Adi sih lebih ininya PNG ya, kemudian di save, terus nanti tinggal diambil dari Word seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah itu ditaruh di sini ya, capture screen ya, di sini taruh. Kemudian nanti dalam bentuknya PDF ya, kalau sudah selesai semuanya ini nanti Word dirubah jadi ke PDF. Nah, kemudian cek ping dari server ke Google ya. Nah, tadi ketika udah connect ke internet ya pasti bisa ping Google. Nah, 88.8 nggak apa-apa ya, pilih salah satu, mau 8.8 atau ke google.com ya, pilih salah satu. Kemudian apa lagi ini, from client to server ya, client to. Nah, client to itu yang ini ya, yang ini ke server ini nih ya. Jadi ini client to, ini ke server ya, ini nyambung. Kemudian
check ping from client 1 ke server ya. Client 1 ke server. Nah, berarti ini client 1 ini dibuka, client 1 ke server. Nah, servernya coba lihat di sini disuruh ini yang 100.254 ya, 254. Mana ini? Terus 254 192 168 100.254. Nah, oke, ini mau ya di stopin, silakan di screenshot, diambil capture, kemudian nanti dimasukkan ke job sheet. Kemudian terakhir yaitu check ping from client 1, dari client 1 ke Google ya, Google ini ya, Google apa ini ya, ke Google ya, apa-apaan atau ping google.com client 1, berarti client 1 masih di sini. Nah, yang tadi itu ya, yang tadi yang ini ya, ping 88 bisa internet begitu. Oke, demikianlah video ya yang ketiga ini. Luar biasa ya, Pak ini bikin 3 video ya, dan banyak beberapa kendala-kendala ya yang Pak Adi itu nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Dan alhamdulillah di minggu ini sepertinya Pak Adi bisa narok gitu ya video di LMS yang itu nanti nyambung ke YouTube ya, Galaxy Coding ya, yang itu nanti bisa kalian lihat gitu. Dan tentu saja kalian harus mengetahui ya waktu-waktu ini, Padi maaf bicara waktu-waktu yang menghubungi atau berdiskusi. Jadi nanti silakan diskusi ya, diskusi di grup WA yang sudah memang disediakan gitu ya. Silakan di situ biar yang lainnya juga biar tahu gitu. Jadi jangan maaf ya, jangan wapri gitu ke Pak Adi gitu ya. Kenapa? Karena nanti temennya pun nggak tahu gitu ya. Nah, ketika temennya kalian ya ada kelompok 1, misalnya kelompok 1 ada masalah trouble, terus ke grup ya, dan Pak Adi jawab, misalkan Pak Adi bisa jawab gitu ya. Nah, kelompok yang lain bisa melihat, oh ini mungkin kesalahannya gitu ya, karena memang sama kasusnya gitu. Atau memang ketika ini udah bisa gitu ya, nah kalian kelompok yang ini, kelompok 1 misalnya udah bisa, kelompok 2 sampai kelompok 8 misalkan ada yang belum bisa, nah itu bisa membantu di situ gitu ya. Nah, ini lagi-lagi waktu ya, kalau misalkan jam-jam istirahat ya, jam-jam mau sholat ibadah, Padi nggak akan bales ya, Padi nggak akan balasnya nanti gitu ya, balasnya nanti ya. Dan kalau jam berapa lebih dari jam 8 malam saya tidak akan membalasnya nanti ya, pada saat mungkin besok pagi gitu, atau habis subuh saya akan balas. Kalau misalnya jam 22:30, jam 21 atau jam 23:30, wah nggak sanggup, Padi nggak sanggup buat misalnya ngebales, atau memang ya HP saya juga saya silent gitu ya, nggak saya bunyikan gitu. Jadi saya juga nggak denger gitu ya. Nanti taunya habis subuh saya buka ya, habis sholat subuh saya buka gitu, saya buka wah ini ada permasalahan dan sebagainya gitu ya. Karena memang ini luar biasa gitu ya, yang ditatap muka pun masalah, apalagi yang ini wah luar biasa, yang enggak langsung Pak Adi tangani gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kerjasama gitu loh, kerjasama dengan yang lainnya, ketika bisa bantu gitu, ketika tahu ini konfigurasi sudah selesai ya, kemudian silahkan bantu temennya gitu yang bisa ya. Bantu temennya yang belum bisa gitu ya. Jadi yang bisa membantu yang belum bisa, bukannya nggak bisa tapi belum bisa gitu ya, pasti bisa
ya ada jalannya, walaupun memang ada masalah. Ya ini pun Pak Adi juga masalah ya, kok cuman IP address aja dia valid apanya, saya yang salah menulis mengetik kan gitu ya, padahal enggak gitu ya. Nah jadi memang ya itu ya, jadi kita harus ada beberapa solusi-solusi yang harus kita apa pecahkan ya, kita harus temukan solusi itu gitu ya kan. Memang dari oprek-oprekan itu gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Pak Adi berikan ya. Tetap semangat belajarnya ya. Mohon maaf kesalahan kekurangan Pak Adi ya, dari video 1 2 3 ya, ini video 3 ya. Oke, tetap semangat dan terus belajar ya. Oke, terima kasih Pak Adi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.